Selamat sore Pak Limbong. Selamat sore Ibu Lydia. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik Bu, sehat. Walaupun agak sedikit capek ya. Oke. Iya Pak, saya penasaran ini Pak. Katanya ada yang mau Bapak bicarakan. Tentu sangat penting sekali mungkin ya Pak ya. Iya betul sekali Bu Lydia. Kebetulan saya ada sedikit problem nih kan, ada sedikit problem. Jadi bingung uh, mau bicara dengan siapa, mau curhat dengan siapa seperti itu. Jadi makanya kemarin saya chat Ibu untuk meluangkan waktu supaya kita bisa berbincang-bincang seperti itu Bu. Baik Pak, saya dengan senang hati loh Pak Lim. Apa yang dilakukan murid tersebut Pak untuk mengalihkan perhatian Bapak dan teman-temannya? Apa bisa diceritakan Pak? Iya Bu, jadi seperti ini. Jadi dari kegiatan ini, pembicaraan kita saya ingin mendapatkan suatu solusi sebenarnya seperti itu, mana tahu gitu. Jadi problem yang saya hadapi itu tentang proses pembelajaran di dalam kelas, di mana saya melihat dari antusiasme siswa saya itu sangat kurang Bu Lydia. Artinya siswa saya itu tidak fokus dalam proses pembelajaran sehingga tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu tidak maksimal seperti itu Bu Lydia. Oh, jadi itu yang dia lakukan ya Pak ya. Lantas situasi ideal apa yang Bapak inginkan? Ya saya ingin dalam pembelajaran itu siswa itu aktif ya, aktif dalam melakukan seluruh kegiatan seperti itu sehingga capaian-capaian pembelajaran yang saya harapkan itu bisa terjadi seperti itu. Hanya karena situasi tadi, hal itu menjadi problema bagi saya, Bu Lydia. Jadi kan seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak ingin kalau murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan pada saat Bapak Ya, mengajar ya Pak ya. ya Jadi Bu. kalau kita buatlah Pak ini dia nilai level 10, kira-kira murid Bapak itu berada di level mana ya Pak ya? Kalau untuk saat ini, Bu, murid-murid dalam kelas itu bervariasi sih ya. Ada sih yang levelnya bagus gitu, ada yang sedang, tapi ada yang lebih artinya kurang dari KKM seperti itu, Bu. Artinya sangat signifikan sekali perbedaannya seperti itu, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi kalau saya boleh tahu Pak, level yang Bapak inginkan itu rata-ratanya berapa sih Pak? Jadi untuk mendukung pembelajaran yang saya terapkan itu, Bu, mau saya sih seperti itu. Uh, level perhatian siswa itu, fokus siswa itu ya minimal di atas 7 ke atas seperti itu Bu, sehingga capaian-capaian itu bisa tersampaikan walaupun tidak maksimal 100% seperti itu Bu Lydia. Kerennya Pak Lim, kerennya Pak Darus ya, pengen minimal levelnya itu 7 paling rendah lah ya Pak ya. Ya. Jadi kalau Bapak ingin murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan Bapak pada saat Bapak mengajar, supaya murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan Bapak sesuai dengan angka yang Bapak inginkan tadi Pak, ya tersebut yang 7 tadilah paling rendah ya Pak ya. Kira-kira apa yang perlu Bapak lakukan? Nah itu dia Bu Lydia. Jadi setelah saya melakukan pengamatan di kelas dari observasi yang saya lakukan, beberapa siswa yang tingkat fokusnya ini rendah itu datangnya dari faktor luar seperti itu Bu Lydia. Jadi kesiapan mereka itu seolah-olah itu datang dari luar sekolah seperti itu. Jadi saya sekarang agak sedikit bingung seperti itu. Berarti setelah Bapak melakukan pengamatan itu, ada murid yang masih dalam fokus ini memiliki riwayat yang sama, kira-kira gitu ya Pak ya?
Jadi maksud riwayat bagaimana Pak, kalau saya boleh tahu Pak, yang bisa Bapak ceritakan? Jadi seperti ini Bu Lydia kan, sebelum saya itu mulai pembelajaran itu kan itu dalam strategi pembelajaran sudah kita terapkan itu bagaimana ada memfokuskan anak seperti itu. Tapi kadang sebelum kita mulai pembelajaran itu hal masalah tersebut sudah muncul gitu. Dari nampaknya itu ada pertama salah satu contohnya siswa itu bukunya ketinggalan, baru PR-nya tidak selesai seperti itu Bu Lydia. Jadi kan berarti kan mereka seperti kurang persiapan itu dari rumah seperti itu. Dan setelah saya analisis juga dari riwayat-riwayat keluarga itu ada berempat orang itu memiliki kesamaan seperti itu Bu, kesamaan seperti itu. Kalau saya juga boleh tahu Pak, bisa Bapak ceritakan lebih rinci posisi mereka Pak? Nah ini dia Bu Lydia yang paling memprihatinkan ya. Jadi rata-rata itu yang fokusnya ini rendah itu seperti kurang perhatian seperti itu. Artinya terlihat dari tadi PR tidak selesai, buku tertinggal di rumah, ada yang baru 2 menit sudah ngantuk seperti itu kan. Ada yang tidak, ya kenapa dia ngantuk ya, mungkin ada yang belum sarapan, ada yang belum mandi ya kan, ya itu tuh bawaannya ngantuk segitu seperti itu Bu Lydia kan. Jadi mungkin ini masalahnya seperti itu. Jadi mungkin harus kita selesaikan dalam kelas. Saya sudah mencoba penyelesaian dalam kelas dalam beberapa teknik-teknik gitu, tapi belum maksimal seperti itu. Kalau saya dengar ya Pak ya, baik sekali lah pengamatan yang Bapak lakukan tersebut. Nah, dari informasi tersebut, ada nggak sesuatu yang akan Bapak lakukan agar murid tersebut dapat berubah ke depannya? Ada sih Bu ya, jadi saya punya suatu target gitu atau program ke depan. Saya ingin melakukan kolaborasi sebenarnya, kolaborasi dengan mengundang orang tua datang ke sekolah, kita berbicara face to face ya kan, dari hati ke hati, bagaimana sih sebenarnya anak ini di rumah dan bagaimana perhatian orang tua itu dengan si anak gitu. Dan saya juga ingin melibatkan ibu kepala sekolah sebenarnya, sehingga kenapa saya libatkan ibu kepala sekolah, supaya ada nilai tanggung jawab itu. Kalau sudah kepala sekolah, pimpinan yang juga memberikan penguatan kepada orang tua, mungkin tanggung jawabnya pun akan lebih besar seperti itu. Mantap ya Pak ya. Jadi kalau begitu bagaimana Bapak bisa melihat kolaborasi tersebut dapat membantu Bapak dalam masalah tersebut? Jadi nanti kan kalau kita sudah bertemu dengan orang tua, jadi kan kita sudah bisa, karena tadi kan itu masih asumsi saya sebenarnya mereka kurang perhatian seperti itu. Tapi kalau nanti sudah berbicara dengan orang tua, mungkin ada juga saya dapatkan informasi dari orang tua anak tersebut, ya siapa tahu memang karena hal yang memang itu penyebabnya seperti itu. Jadi sehingga dengan kolaborasi itu kita nanti menjalin hubungan dengan orang tua supaya orang tua juga memberikan sedikitlah perhatiannya kepada anak tersebut. Itulah menurut saya program yang akan saya lakukan seperti itu. Nah, kalau dari rencana Bapak tadi, dari rencana yang akan Bapak jalankan tadi, berkolaborasi ya Pak ya, bagaimana Bapak melihat, bisakah hal tersebut terlaksana? Ya, kalau saya melihat sih Bu ya, karena kalau kita melibatkan sekolah seperti itu ya, nanti kita kan undang orang tua itu kan melalui sekolah seperti itu kan, mungkin orang tua juga akan merasa enggan untuk mengabaikan hal tersebut seperti itu. Jadi kemungkinan kalau kita untuk mengundang orang tua dan berbicara, kemungkinan menurut saya sih memiliki prospek yang sangat tinggi keberhasilannya seperti itu. Bagus juga ya Pak ya, saya juga mengharapkan seperti itu, rencana aksi Bapak bisa Ya. terlaksana dengan baik. Nah, kan tadi Pak ada beberapa anak yang memiliki masalah yang sama, sementara Bapak kan mau melakukan kolaborasi dengan orang tuanya. Kalau saya boleh tahu Pak, bagaimana Bapak mengatur waktu kolaborasi itu nantinya? Ya untuk mengatur waktunya Bu, dia karena ini kan mungkin karena masalah dari rumah mungkin agak sensitif ya pribadi ya.
sementara ada beberapa anak seperti itu. Jadi saya mungkin akan membuatnya secara perorangan seperti itu, Bu. Jadi saya panggil hari ini mungkin orang tua si A, besok orang tua si B. Karena kalau kita kumpulkan kan nanti seolah-olah masalah keluarga itu bisa terbongkar di situ. Jadi ya nanti saya akan undang satu persatu seperti itu. Keren Pak, Keren. keren sekali ya Pak Darwis ya. Nah, kalau masalah waktu tadi Pak yang mau Bapak eksekusi, apakah Bapak sudah menentukan waktu eksekusi dari langkah-langkah yang Bapak rencanakan tersebut? Ya karena ini menyangkut proses pembelajaran, Bu, ya. Karena itu adalah urgensi, jadi ya mungkin secepatnya, mungkin 1 atau 2 hari ke depan mungkin akan saya lakukan. Karena untuk mengejar si anak ini supaya tidak tertinggal dalam pembelajaran seperti itu. Target saya gitu, Bu Lydia. Keren Pak Darwis, tetap semangat ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Ibu Lydia. Selamat sore Pak Darwis. Ya sangat semangat hari ini ya. Sebenarnya nggak semangat sekali sih Pak, tapi karena ketemu dengan Pak Darwis saya semangat-semangatkan lah Pak. Oke. Jadi saya juga semalam terkejut gitu Ibu Lydia ingin bertemu dan berbincang-bincang dengan saya hari ini. Jadi saya juga penasaran gitu. Jadi saya ingin tahu, rasa penasarannya tinggi kan gitu. Enggak, apa sih hal-hal yang Ibu mau bicarakan seperti itu? Ada Iya, kendala kah? Ada bagaimana? iya Pak, benar sekali. Saya mau sedikit cerita Pak, sedikit aja sebenarnya Pak, tapi yang sedikit ini mudah-mudahan bisa membantu saya ya Pak ya. Saya mau Ya, cerita tentang nilai KKM saya di kelas. Karena apa? Karena hampir 80% nilai murid saya itu Pak di bawah KKM. Saya sudah berusaha sepertinya Pak, tapi kenapa bisa seperti itu ya Pak? Sepertinya kalau saya melihat juga ini di antusias belajarnya Pak sepertinya kurang. oh, jadi KKM di kelas Ibu itu tidak tercapai seperti itu, Bu, ya? Benar Uh, Pak. sudah menganalisis belum bagaimana itu hubungan KKM-nya dengan keadaan siswa Ibu? Kalau itu sepertinya Pak, murid saya kurang belajar ya Pak ya. Bukan KKM-nya yang ketinggian ya. Oke. Jadi dari hal-hal tersebut mungkin dari antusias siswa tadi Bu yang merasakan kurang ya. Apakah Ibu sudah membuat suatu pembelajaran-pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya seperti itu? Kalau pembelajaran sih Pak sebenarnya sudah saya lakukan dengan berbagai metode pembelajaran. Tapi mungkin karena kurang antusias ya Pak ya. Jadi kayak kayak enggak gimana gitu ya Pak, kayak mereka belum termotivasi gitu Pak. Mhm. Artinya motivasinya ini motivasi ini kan bermacam-macam gitu Bu. Jadi bisa Ibu ceritakan bagaimana motivasi ini gitu? Iya, biasanya kan Pak kalau murid-murid itu sudah termotivasi, itu kan juga pasti berpengaruh ya Pak ya ke hasil belajarnya. Jadi ini saja pun Pak, mereka kurang antusias. Jadi setelah saya mungkin karena kurang motivasi juga mungkin dari saya ya Pak ya. Mungkin ketika pembelajaran ya saya langsung ke pembelajaran aja terus, tidak ada memberikan sedikit motivasi bagi anak-anak sehingga mereka, ya udahlah belajar-belajar. Jadi seperti gimana dia Pak, kuranglah dia antusias gitu Pak. Berarti ini terkait metode metode mengajar Ibu ya? Gitu. Metode Sepertinya mengajar sepertinya ya Pak ya, tapi kalau metode saya sudah banyak atau medianya mungkin ya Pak ya? Kalau boleh saya tahu media yang Ibu gunakan itu bagaimana? Kalau saya sih Pak memakai video pembelajaran Pak yang sesuai dengan pelajaran pada saat tersebut sih Pak. Ya. Kemudian
video itu saya tampilkan dengan infokus lah. Jadi ketika video itu tampil infokus, anak-anak menonton, begitu dia Pak. Biasanya kalau udah pakai media video kita dalam pembelajaran itu mungkin biasanya kalau fokus anak itu pasti kita dapat Bu ya, tapi untuk kali ini sepertinya itu agak susah bagi kelas ibu seperti itu. Jadi seperti ini ya yang mau saya tanyakan kepada ibu. Murid ibu kalau dalam segi yang ibu harapkan tadi kan gitu, dari KKM-nya tadi seperti itu, mungkin ada rentan nilai yang mungkin ibu harapkan seperti itu, artinya levelnya gitu. Kalau saya berikan itu level 1 sampai 5, kira-kira siswa ibu berada di level mana gitu? Kalau itu 5 yang tertinggi ya Pak ya? Ya. Kalau 1 sampai 5 mungkin murid saya di level kedua Pak. Level 2 Bu ya? Karena 5 tertinggi jadi dia di level kedua dia Pak. Belum Jadi, setengahnya. ibu berharap mereka ke level berapa? Ya kalau bisa sebagai guru kita kan Pak berharap kalau nggak bisa di level yang 5 tadi yang paling tinggi ya di 4-nya Pak, paling tidak. Jadi untuk mencapai level tersebut, adakah sesuatu yang ingin ibu lakukan atau ada sesuatu program dalam diri ibu seperti itu? Mungkin saya nanti Pak membuat video pembelajarannya dengan menggunakan PPT ya Pak, karena kan selama ini saya download videonya kemudian saya tayangkan, jadi dia mungkin karena tidak berurutan agak-agak entah tidak menerima murid saya ya Pak, jadi mungkin kedepannya ini video pembelajarannya itu nanti saya runtutkan dia Pak. Jadi saya buat PPT-nya lengkap, nanti ada salam pembuka, kemudian di tengah pembelajarannya nanti mungkin akan saya buat ice breaking, di awal pembelajarannya nanti mungkin akan saya buat teknik stop. Jadi anak-anak itu tidak monoton, setelah masuk saya tampilkan video. Jadi kalau gitu memang kayaknya kurang antusias ya Pak ya, masuk langsung menonton, agak terkejut juga mungkin mereka ya Pak ya, makanya kurang antusiasnya. Oke, ini saya tertarik nih Bu dengan kata teknik stop ini gitu. Jadi tertarik sekali saya mendengar. Teknik stop itu apa sih menurut Ibu? Kalau teknik stop ini sebenarnya ini bahasa Inggris ya Pak ya, teknik stop. Jadi nanti dia ada relaksasi sebentar Pak, seperti tarik napas dalam-dalam, hembuskan, kemudian nanti setelah itu kalau mudah-mudahan ya Pak berhasil, saya juga nanti mungkin akan melakukan teknik stop ini dengan menghidupkan musik-musik slow, jadi ada relaksasi sebentar Pak, seperti tarik napas dalam-dalam, hembuskan, kemudian nanti setelah itu kalau mudah-mudahan ya Pak berhasil, saya juga nanti mungkin akan melakukan teknik stop ini dengan menghidupkan musik-musik slow. Jadi ketika mereka kita beri ketenangan, tarik napas, hembuskan apa yang kita rasakan, kemudian berhenti. Mungkin ya Pak ya, mungkin nanti mereka akan lebih antusias di dalam pembelajarannya. Oke, ya saya bisa membayangkan Bu bagaimana anak-anak nanti dalam kelas melakukan hal seperti itu. Ya mungkin terjadi relaksasi ya bagi psikis mereka seperti itu. Ya sangat baik sekali Bu Lydia. Jadi saya juga tertarik sebenarnya mendengarkan hal itu begitu. Jadi untuk hal tersebut langkah-langkah untuk melakukan itu sudah ada nggak? Langkah-langkahnya sudah ada Pak, dan kalau masalah keberhasilannya itu saya yakin berhasil ya Pak ya. Kenapa? Karena anak-anak itu kan Pak sekarang kecanduan dengan teknologi, jadi ketika kita membuat video pembelajaran itu kita desain semenarik mungkin, ada PPT-nya, kemudian ada ice breaking-nya lagi di tengah. Yang jelas kalau sudah seperti itu pasti mereka akan kecanduan dengan teknologi itu. Apalagi sekarang kan Pak, anak-anak ini kan Pak nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi kan Pak. Jadi mungkin
ketika saya buat video pembelajarannya dengan menggunakan PPT, anak-anak lebih bersemangat lagi belajarnya, kemudian lebih antusias lagi sehingga mereka termotivasi. Kemudian harapan saya ya kalau sudah mereka antusias, sudah termotivasi, maka hasil belajarnya juga nanti bisa menjadi naik. Itu Bu ya. Eh, kalau boleh tahu, ada nggak jangka waktu dalam mencapai tujuan ini yang Ibu susun? Jangka waktunya gitu. Kalau jangka waktu ya saya akan menyusun ini ya mungkin semua guru mungkin sama ya Pak ya, karena untuk meningkatkan hasil belajar ini kan Pak memang urgent ini ya Pak ya, sangat Ya. penting. Jadi nggak usah ditunda-tunda lagi Pak. Mudah-mudahan besok sudah bisa saya eksekusi karena kan tinggal mendownload video Pak, baru buat PPT-nya sedikit di Canva kan Mm-mm. juga ada Pak. Langsung aja dieksekusi besok ketika, tapi enggak lah, Senin aja lah Pak. Karena ini kan hari Ya. Sabtu, biar lebih banyak. Iya, biar lebih banyak nanti ide-ide ya kan Pak. Hari Senin lah Pak. Mudah-mudahan hari Senin nanti sudah bisa saya eksekusi, saya mulai nanti membuat video pembelajarannya dengan menggunakan PPT. Pokoknya nanti saya susunlah secara Mm-mm. terstruktur dia dari teknik stop, kemudian ke video pembelajarannya yang setengah, baru ice breakingnya, kemudian video pembelajarannya lagi, baru penutup. Mungkin seperti itu dia ya Pak. Oke, jadi mungkin dilakukan dalam jangka cepatnya gitu Bu ya. Iya Pak. Jadi nih, saya ingin tahu nih gitu, apakah ada nggak dasar komitmen Ibu dalam aksi nyata Ibu ini nantinya, dalam tujuan Ibu ini? Kalau Komitmen. komitmen ya Pak ya, eh, komitmennya mungkin saya akan menyiapkan media pembelajaran, eh, media PowerPoint ya Pak ya, pada video pembelajaran saya. PowerPoint Bu ya. Iya Pak, Ah, benar Pak. artinya itu dilakukan dalam setiap proses pembelajaran Bu ya. Iya Pak. Ya, oke. Berarti menurut Ibu dari yang saya tangkap, Ibu melakukan itu secara konsisten gitu ya Bu ya. Iya Pak, Ya, benar Pak. secara konsisten gitu. Sangat baik pula dia. Artinya uh, hal tersebut bukan hanya sekedar Ibu lakukan bukan sekedar hanya untuk mencapai KKM tadi gitu, tapi itu ada cara berkesinambungan seperti itu. Jadi saya juga terinspirasi akan hal itu seperti itu. Ya, saya berharap Ibu tetap semangat dalam melakukan hal-hal yang baik untuk perkembangan anak-anak didik Ibu di sekolah. Semoga apa masalah-masalah tadi bisa tercapai dengan kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan sehingga apa jerih payah Ibu untuk melakukan hal baik tersebut bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dan KKM-nya kalau saya berharap mungkin bisa di atas 4 mungkin seperti yang Ibu harapkan tadi seperti itu. Oke, Bu Lydia, karena memang waktu kita terbatas hanya sekitar 10-12 menit ya mungkin mungkin hanya seperti ini yang bisa kita bicarakan, tapi saya berharap ada sesuatu yang Ibu rasakan seperti itu dari hasil pertemuan kita yang singkat ini. Perasaan saya Pak, ya jelas senang ya Pak ya. Kenapa saya senang perasaan saya setelah kita ngobrol seperti ini? Yang pertama karena sudah ada solusi ke depannya ya Pak ya. Bagaimana nanti saya meningkatkan hasil belajar supaya kalaupun tidak bisa di atas KKM setidaknya bisa rata-rata di KKM-nya. Itu perasaan saya yang pertama, saya senang. Sudah mendapatkan solusinya. Yang kedua, saya senang juga Pak bisa diberi kesempatan ngobrol dengan Pak Darwis, seorang guru yang hebat. Karena Sama-sama hebat. hebat. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Darwis ya sudah mau Sama-sama Bu. mendengarkan cerita saya, sudah mau mendengarkan masalah yang saya hadapi. Semoga kedepannya harapan saya sama dengan harapan Bapak juga. Nilai anak-anak peserta didik kita bisa di atas KKM. Terima kasih Oke. banyak ya Pak Oke, terima Darwis. kasih Bu, tetap semangat.
Semangat, Pak. Alarmnya bergerak. Oke, Pak. Oke.